alaihim waladdallin. Halaman berapa, Gun? Halaman 22. Ya kalau dapat bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa tamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi. Waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wassahil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma ba'd. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi a'tini mahabbataka wal ma'rifataka. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dengan berkat syukur kita dan dengan berkat salawat kita, napa-napa yang kita doakan, yang kita panjatkan tadi dikabulkan atau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beburung aja ya kalau mau ulangi pulang doanya gitu, pulang kalau panjangan mukadimah aja orang. ini ya begitulah Gunai. Belum separuh Ramadan tapi mengancang di tarawih, jadi ya suara nih Bang agak-agak nih sedikit agak-agak ada bekas apa nih. Tapi kenapa ya kalau kadang-kadang aja oleh karena kita nih pada hakikatnya mengaji ilmu ya kalau bukan lomba bagi kencangan boko ciak ya kalau menjadi komandan upacara wajar. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin. Halaman 22 yaitu mengiktikadkan hakikat dan rahasia di dalam sembahyang. Nah, ini kita akan menjelaskan dari versi lahun. Nah, karena ya sudahlah, karena kita lihat kebanyakan pengajian atau syariat dan selama ini kita bergelut di dalam doktrin syariat, Pak. Dan sangat jarang orang nang menyampaikan sesuatu itu dari sisi hakikat. Jadi kada Bapak juga ya kalau kita ini main hakikat di sini ya kalau mau nang syariat banyak aja ya kalau kuru aja jakatnya nang syariat banyak ya kalau ujar Sayyidina Abu Hurairah, aku diberikan 2 karung ilmu, 1 karung aku sampaikan, nah nang sabuting karung aku simpan, nah nang sakarung nang pertama udah banyak ya kalau kok kita bukan apa-apa ya kalau karena waktu kita seminggu sekali ya kalau waktu kita sempit ya kalau kemudian kita ada waktu sejam 2 jam. Nah kalau hendak dipakai untuk mengelaborasi bahasa laut nih dari sisi syariat mungkin waktu banyak terbuang di situ. Nah ya kalau kita masuk ke dalam dari sisi hakikat. Adapun yang ketiga itu yakni bersungguh-sungguh mengiktikadkan hakikat dan rahasia di dalam sembahyang, maka yaitu amat banyak, sakurang-kurangnya 11 perkara. Nah sebujurnya rahasia di dalam sembahyang ini banyak, cuman paling kada 11. Cuman mau aku menjelaskan karena akan lebih daripada itu ya kalau kok. Nah karena kita kadang-kadang kada terfokus pada maksudnya kada terpacu pada kitab aja. Nah kita kan kada membatasi nih, kada hanya membatasi penjelasan yang ada di dalam kitab, tapi kita akan secara luas lah apa yang kita ketahui ya kalau kemudian pengalaman yang kita jelajahi. Nah itulah yang insya Allah akan kita masukkan di dalam penjelasan terkait dengan menjelaskan hakikat sembahyang ya kalau gon artinya kitab sebagai panduan tapi kada hanya terpaku kepada kitab ya kada masalah ya kalau kenang penting ilmu ya kalau gon mau aja ilmu terlapis ya kada masalah ilmu terlapis asal jangan hutang terlapis. Nah itulah namun hutang terlapis gawat. Nah pertama adalah khusyuk, allazina hum an salatihim khashi'un. Khusyuk. Nah khusyuk ini apa garang definisinya? Artinya tetap anggota daripada gerak yang sia-sia
dan tetap hati menghadap Allah Ta'ala. Itu mungkin agak bingung bahasanya. Jadi kalau khusyuk nih yang gampangnya, khusyuk itu apa? Gerak kada sia-sia. Nah, gerak kada sia-sia, hati hadir. Nah, itu. Jadi dalam sembahyang khusyuk tuh ini aja, gerak kada sia-sia dan hati hadir kepada Allah. Itulah khusyuk. Dan khusyuk ini anugerah Allah. Ingatkan, tidak ada istilah pelatihan sembahyang khusyuk itu kada ada. Wahai saudara-saudara di netizen di live streaming rahimakumullah, ini mohon maaf bang lah, bukannya aku nih apa istilahnya tuh hendak apa-apa. Kadang-kadang ada orang melaksanakan pelatihan sembahyang khusyuk, lalu ujarnya Allahu Akbar. Bagaimana cara sembahyang khusyuk? Ingatkan bacaan. Lalu ini sembahyang akhirnya berusaha untuk mengatakan mengatakan baca, itu malah kada khusyuk jadinya. Ya kah? Terpaham lah Gon? Malah kada khusyuk. Padahal sembahyang itu tujuannya adalah untuk menghadirkan Allah. Ini malah berusaha untuk mengatakan bacaan, malah kada khusyuk. Khusyuk itu anugerah. Kehusyukan Sayyidina Abu Bakar. Ketika aku takbir, jadi Sayyidina Abu Bakar, aku kada ingat lagi. Aku tidak kenal lagi siapa yang ada di samping, kiri dan kananku. Itu Sayyidina Abu Bakar. Kehusyukan ketika tertusuk pedang, hendak dicabut, jangan cabut dulu. Cabutlah pada saat aku sembahyang. Oke kok, pada saat Sayyidina Ali sujud, barulah dicabut pedang itu. Begitu salam betakon, sudah kan dicabut tadi. Wah, berarti kada merasa. Adik kita jangankan keto samut lalu gitu. Nah, kalian bijinya digur samut getal, nah iya dah. Nah, sekarang pertanyaannya kok adalah pelatihannya. Saat takbir kada pinandu lawan kawan dihiga, pelatihan mana yang bisa itu? Saat tertusuk pedang, ketika sujud dicabut kada merasa, pelatihan mana yang bisa itu? Tidak ada sebujurnya. Adalah pelatihan mana kayak itu? Tidak ada. Mana ada? Itu soal rasa. Adalah orang pelatihan merasai. Tidak ada. Pelatihan merasakan rasa manis. Mun kada bisa ilat biar berhemat melatih. Ada jangan bertemu manis. Karena rasa itu tidak bisa dilatih. Kamu tidak akan sampai mengetahui hakikat rasa kecuali kau sampai kepadanya. Sampai dulu kepada itu, hanyar tahu dirasa. Jadi mohon maaf kami kadang kurang serak dengan pelatihan sholat khusyuk ini. Mohon maaf banget netizen. Bukan berarti aku menentang nang intulah, cuman rasa-rasanya kada pas menurutku. Nah itu, ini kan berbicara di sini, berbicara di netizen juga ya kalah. ya kalah kok. Nah, rasa-rasanya aku kada pas gitu nah. Khusyuk ini gerak kada sia-sia. Ini poin pertama di dalam sembahyang, gerak kada sia-sia. Berarti maksudnya kayak pasal. Nah, bila orang nang sembahyang, nah aja. Kayak tambur angin, terus sia-sia lah. Nah, itu kada dah. Bila orang sembahyang, tuh kada apalagi sujud kayaknya aja. Lagi akan beri gitu loh kok. Apalagi sembahyang subuh rahat mengantuk aja sujud. Iya kalau. Nah, itu kan menggawe gerak sia-sia, kada khusyuk karannya. Di Arab tuh bang, sembahyang, sambil membujurakan jubah. Itulah kebenaran itu terbukti. Guna kebenaran itu tidak tergantung pada lokasi. Kebenaran itu tergantung pada belajar. Coba pertanyaannya kok di Arab Allahu Akbar. Nah, membujurakan jubah. Oh, mazhabnya bukan mazhab Syafi'i, betul. Mazhab Maliki misalkan, boleh bergerak lebih daripada 3 kali, kada batal sembahyang, betul kalau kok. Tapi amun sambil sembahyang membujurakan jubah, mana yang lebih khusyuk dengan orang yang diam? Ya kalau membujurakan jubah kada membatalkan sembahyang karenanya mazhab Maliki. Tapi apakah termasuk gerak sia-sia itu? Ya kalau kenapa kada sebelum sembahyang disimpulkan kenapa? Jadi bebebaiki itu rahat sembahyang hanya bebebaik.
Kenapa kada sebelum sembahyang? Emangnya sebelum sembahyang kada persiapan? Menghadap pejabat jono. Siapan kalau kita pendeng harus rapi. Tuh tali biliran tuh cabut. Pejabat cai. Menghadap Allah hanyar kubut bebaiki jubah. Apaan itu? Nah, itu kan gerak sia-sia. Oke, mazhabnya kada batal sembahyang, tapi sia-sialah sembahyangnya. Walaupun di sisi Ka'bah kalau kada khusyuk tetap ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal apa? Ya do'ol wala yahudu. Fawailul lil musallin. Celaka orang nang sembah allazina hum an salatihim, orang nang lalai dalam sembahyangnya. Kada khusyuk. Ya kah kada khusyuk allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Itulah yang disebut dengan fawailul musallin, celaka orang sembahyang. Allazina hum an salatihim sahun, mereka orang yang lalai dalam sembahyangnya, mengerjakan gerak nang sia-sia. Nang kedua, hatinya hadir kepada, pahamlah hati hadir musyahadah, la qadirun, la alimun, la sami'un, la basirun, la mutakallimun, la mawjuda bihaqqin illallah. Hati memandang innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li zikri. Itulah hati hadir kita sudah paham dalam kajian makrifat yang kita kaji. Ya kalau kok gerak kada sia-sia hati panak kepada Allah. Inilah yang disebut dengan khusyuk. Makanya dalam surah Al-Ma'un itu bagus amang ekoai. Coba kita sedikitlah terjemahkan secara lahut. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Awal surah. Tahukah engkau ada manusia yang menjadi pendusta agama? Oke? Pendusta agama. Apa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka membiarkan anak yatim, kada peduli terhadap nasib anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Inya enggan memberi makan orang-orang miskin. Jadi pendusta agama. Ini Nabi memberikan peringatan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Perhatikanlah para pendusta agama itu. Apa poin pertama? Fadzalikal ladzi yad'ul, mereka tidak peduli dengan anak ya. Nah, anak yatim. Yatim ada dua. Ada yatim syariat, ada yatim hakikat. Yatim syariat orang kada bisi abah biologis. Abah biologisnya wafat umpamanya. Ya kalau atau mama biologisnya wafat. Artinya abah nang melahirkan kita, mama nang melahirkan kita kadida. Apabila anak itu masih belum akil balik, semua orang Islam kada mempedulikan inya mengaku Islam tapi kada peduli dengan nasib anak yatim. Walaupun ikam behimat sembahyang, behimat ikam puasa, behimat zikir sampai pacol tasbih, ya kalau kok tapi kada peduli dengan nasib anak yatim, pendusta agama orang itu. Paham? Itu yatim jismani, paham leberataan. Tapi ada yatim nang kedua, yatim rohani. Yatim rohani ini siapa? Seorang ulama, seorang guru mursyid nang kada peduli nasib umat. Banyak orang nang kada jasadnya bahagia, jasadnya beumah saja, tapi rohnya yatim. Karena kita ini kadang-kadang fokus kepada unsur Adam. Ya kalau minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratal ukhra. Ujar Nabi Adam, ana Abu Bashar, Adam aku Adam abah jasad. Ya kah? Adam abah jasad. Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam beranak 40 kambar, 20 lakian, 20 binian. Kambar pengantin 40 nih beranak. Jadilah manusia yang miliaran saat ini. Maka kita disebut dengan anak cucu Adam secara jasmani. Tapi ingat sabda Nabi, wa ana jar Nabi Muhammad, abu arwah, aku bapaknya roh. Paham tak?
Walaupun kita ini anak cucu Adam, ya kalau kan, ya kalau kok, tapi ada anak yang disebut anak yatim. Karena abahnya kadida lagi, abah biologisnya kadida lagi, paham? Dari sisi jasad, dari sisi nih fisik, bulu kulit darah daging urat tulang otak sumsum kadada abahnya atau mamanya, maka disebut anak yatim. Ya kalau, nah cuman bun pian sadarlah, anak yatim itu seseorang dikatakan anak yatim batasan itu sampai umur berapa? Seseorang tuh nah dikatakan anak yatim batasan itu sampai umur berapa? Nah sampai balik kala, padahal kan ada kejelasan itu ya, yang ngarannya yatim tuh kan orang tua kan bertahan yatim bertahan tuh hak yatim ngarannya lah. Itu anak yatim, aku tuh hak yatim jangan kayak itu. Padahal fazalikal lazi yadu'ul. Nah, padahal dalam Al-Qur'an fazalikal lazi yadu'ul yatim. Mereka nang menghardik yatim. Kadida anak yatim. Amunnya anak yatim, harusnya redaksi Al-Qur'an tuh fazalikal lazi yadu'ul waladal yatim. Tapi ini kada mereka menghardik si yatim. Maka yatim di sini paham dah. Bukan yatim jasmani, tapi yatim rohani. Nah, kita paham dah abah biologis kita tuh abah mama kita masing-masing. Kada kau digotak-gotak kok. Setuju kada satu itulah abah biologis kita. Paham? Nah, terkadang orang tuh bila abah biologis kada ada, inya menjadi ya walaupun yatim ini kada jelas di ukurannya. Anak yatim yatim semua itu ada yatim. Nah, ya kah? Yatim tuh kada babah, kada beuma, itu yatim. Cuman kita bahasa Indonesia kada babah yatim, kada beuma piatu. Jadi padahal sama aja gitu. Itu paham ya kalau sudah abah kada ada. Nah, itulah paham ya kalau Nah, tapi ketika Nabi Muhammad mengatakan wa ana abu arwah, nah berarti pahamlah kita nasab itu bukan sekedar nasab jasad, tapi di sisi lain ada nasab rohani. Inilah nang banyak dilupakan orang atau nang kadesuah dikaji orang. Padahal hasil dari abah biologis kita ini ini akan masuk kubur jadi bangkai hancur habis. Tapi hasil daripada abah rohani dia akan kekal. Status hasil daripada abah rohani wujud aradi. Status daripada abah jasmani wujud majazi. Paham loh? Ini jujur. Wujud majazi tidak ada, tidak ada. Wujud aradi tidak ada dan mana yang lebih kekal? Majazi kah aradi kah? Aradi. Maka kita datang ke dunia ini. Kita datang ke dunia ini melewati ayah jasmani. Tapi kita balik ke akhirat melewati ayah rohani. Paham gon? Nah, fazalikal ladzi yad'ul yatim. Orang nang kadep mahardik anak yatim. Tafsir lahut yang kedua adalah orang nang kada peduli terhadap ruhnya, nang statusnya masih yatim. Jadi salah bila orang biar ikam habis sembahyang kada makrifat, kada solok tatap pendusta agama. Pahamlah. Paham kahan? Ya kalau kan. Nah, lihat Nabi kita Muhammad SAW mempersaudarakan muhajirin dan Ansor. Ya kalau dari sisi darah kan ada hubungannya. Ikam Madinah, aku Makkah, 400 pal kan ada hubungannya. Tapi persaudaraan Nabi gagas Nabi bukan berdasarkan pertalian darah, tapi dengan pertalian ruh, diikat dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah gunanya. Paham lah gon? Makanya mencintai karena Allah. Paham kok? Maka kayak apa caranya supaya roh kita nih kada yatim? Baiat. Baiat itu la tasulu. Apa ya? La tasulu
illa bitaubatin nasuha wa talqin li ahlihi. Ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kok dalam kitab Sirrul Asrar, tidaklah orang itu bisa dikatakan suluk kecuali taubat nasuha dan talqin, berbaiat kepada ahlinya. Bisa ke mursyid langsung, bisa ke wakil talqin, atau bisa ke nang ketiga aja orang biasa tapi alhamdulillah dia mengaji sampai ke situ. Paham ya kalau gon? Maka ayah itu ada dua, ada ayah jasmani dan ada ayah rohani. Maka dang sanak itu ada dua, ada dang sanak jasmani. Aku bedang sanak lawan Ica, bedang sanak lawan Upi itu jasmani. Pai amang Eko bedang sanak lawan adik ini mohon maaf lah. Ya kalau Gugun, Rehan. Kita aku nih Ica Upi ayo kurang apa nih? Aku aja contohnya kan. Jasmani adingku berdua. Tapi aku lawan Faisal, lawan ama Eko, lawan Rehan, lawan kadang-kadang itu Gugun, Pak Irwan, Rehan, Eko, Faisal dang sanak secara rohani. Amun lawan gini, itu bukan dang sanak apa kami kalah. Paham lah. Ini bukan guru nih, mohon maaf lah, bukan minta tangguh lah nih, jangan tolong banget aku nih gair mesti juga ada, bukan persoalan mesti ini. Ya memang kayak itu. Nabi mengatakan ana khairul aku nih manusia yang terbaik. Nabi kan bisa kayak nyambat. Mau mustinya Nabi kayak itu kita menyambat Nabi. Ana sayyidul anbiya wal mursalin jadi Nabi. Aku penghulu para nabi dan orang-orang dan para utusan Allah. Akankah kita mengatakan mustinya Nabi ini kan kadang kayak itu memang fakta, tapi tetap jangan kita merasa punya nih. Itulah seorang guru hijabnya tetap ada ujiannya ikam bujur keluar di situ, tapi jangan sampai kamu merasa paham ya kalau gue itu paham lah. Nah wala yahuddud fadzalika allazi yad'ul wala yahuddu ala ta'amil, dan kada memberi makan orang secara syariat. Orang miskin nang kada berduit, orang miskin nang mustahik zakat, kita kada peduli nasibnya. Itulah ya kalau bila kita kada mempedulikan mereka pendusta agama tuh bujur aja, terus syariat bujur aja. Jadi kada salah kita lah nang syariat dipakai juga kok jangan mentang pada mengusap kepala anak yatim. Ini hakikat sudah jangan kayak itu. Tetap syariat dipakai. Ya kalau wala yahuddu ala ta'amil, mereka kadang memberi makan orang miskin. Ada orang miskin dihiga kelaparan, kada diberi makan. Bahkan dalam hadis nih kita nih berkecukupan walaupun ahli ibadah kita nih, tapi tetangga kita ada merengek kada kau makan, sedih inya kada kau makan. Kita tahu, mun kada tahu lain soal. Kita tahu. Amunnya kita kada tahu itu bukan salah kita. Ya kalau kita kan kada pacang dihukumi berdasarkan kita kada tahu. Ini kita tahu inya merengek kada makan, kita kada peduli, ditolak kada diterima ibadah kita secara syar'i. Nah yang kedua kita mainkan ke lahut. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu 'ala mereka kada memberi makan orang miskin. Apa maksud salah? Makanan ada dua, ada makanan jasmani, ada makan rohani. Aku sudah memadahkan minggu tadi. Majelis taklim ini hakikatnya kita memberi makan roh, supaya roh kita bisa tumbuh dan berkembang semakin dewasa. Kan kayak itu. Bila bayi kada diberi makan, stuntingnya kada begiji. Perkembangan otaknya lambat, perkembangan tubuhnya lambat, kada diberi makan. Bujur tuh program pemerintah memberi makan karena ada orang yang kada mau makan. Nah sekarang kita nih kadang-kadang terfokus kepada jasmani, kita lalai memberi makan roh. Ya kalau roh kita nih lapar, bila roh itu kada diberi makan, lawas kalawasan roh tuh mati. Apa akhirnya roh mati? Jauh dari Allah, maksiat aja, sombong aja, angkuh aja, zolim aja, hendak menyakiti orang aja. Kenapa? Teganya berbuat maksiat, teganya karena rohnya mati. Ya Allah kok. Sedikit-dikit sakit hati, dikit-dikit sangkal, dikit benci, muar, membolahi. Karena rohnya mati.
Tapi ketika kita hadir mendengarkan nasihat keagamaan, nah kita memberi makan roh kita, lalu roh kita hidup, roh kita itu sehat. Ya kalau kok begitu roh hidup, roh sehat, hiduplah roh, berkembang, tumbuh berkembang menjadi dewasa. Walaupun umur anom tapi ruh dewasa kok. Nah itu kan kedekatan ya kok dengan umurnya rancak memberi makan nih, roh itu cepat dewasanya. Makanya beda. Gunanya kita nih paling umur 20 tahun rata-rata. Ya kalau salah. Kita nih 20 tahun, ya kalau tambah 10. Nah itu namanya. Tapi coba ada nang umur 60 tahun tapi kelakuan kayak kekanakan. Nang di TV-TV itu mohon maaf melawak-lawak tuh nang tuha-tuha umai. Janggut sudah putih. Ya kalau umur ikan lele cakep aja. Kayak itu aja gue umur udah 60. Coba kalau kita gon, walaupun kita anom, kita menit wah. Sidin tuh apa dikit tapi kok kayak itu. Ya kan kita kalau kenapa kita bisa miris? Nang muda bahkan terkadang miris kepada Tuhan. Karena roh kita dewa, tapi kan sedikit dua nang Tuhan ajak kita bagi anak-anaknya ya. Ya kadang-kadang sedikit gue sesama mati rohnya apa ya rohnya selesai lah. Orang Tuhan ajak kita apalagi kami. Ya kalau orang Tuhan bungol kami bangsat. Iya itu. Nah inilah hadir. Fawai. Lalu yang ketiga gara-gara nih roh to yatim, rohnya to miskin, fawailul musallin. Orang nang roh dalam kondisi seperti ini celaka saat ini sholat. Kenapa? Pasti lalai. Datang mana kalau kosok kada tahu ilmunya, kada tahu musyahadah, kada tahu muraqabah. Kan? Ya kah? Paham lah gon. Connect kalau kok. Paham lah maksud connect nih. Karena nih rohnya nih yatim, rohnya nih miskin ilmu, mungkinlah kosok sembahyang, kada tahu cara musyahadah, kada tahu cara memandang. Oh pasti sembahyangnya kada kosok. Lalu fawailul lil musallin, celakalah orang ini walaupunnya sembahyang, celaka sembahyangnya. Kenapa? Allazina hum an salatihim sahun, karena sembahyang dalam keadaan lalai. Datang mana khusyuk mengaji kada pasti lalai. Tapi bisa juga guru akal rubbaniyahnya dicabut itu. Mau 1000 seekong masih banyak bunai. Itu ya jangan cari yang peluang nang jarang. Ya kalah. Nah. Allazina hum yura'un wa yamna'una ma'un. Itulah pelajaran dari surah Al-Ma'un. Nah, itu khusyuk, Pak. Maka supaya khusyuk, nah, 2 tahap ini harus dilewati. Jangan roh kita itu yatim, jangan roh kita itu miskin kekurangan makan. Jangan stunting roh kita tuh, kurang gizi rohnya. Awaknya sehat aja rohnya nang kurang gizi, jiwanya nang sakit. Kan orang kadang-kadang sakit lahir ya, sakit jiwa. Orangnya sehat lah ya, kalau orang sakit jiwa itu sehat pada kita, jiwanya nang sakit. Ya kah? Bahkan jasmaninya kuat. Itu covid keren nang kata covid. Jabuan itu bemasker kada makan bebarang. Kita masker, sanitizer, tatap wahen-wahen, isolasi 2 minggu. Ya kalau Allah, ini khusyuk. Maka khusyuk ini syarat bagi kesempurnaan pahala sembahyang. Dan jadi syarat sah sembahyang bagi ulama berarti dalam tasawuf bila kada sembahyang, apabila kada khusyuk dalam sembahyang kada sah. Nah, ini kita pahami. Maka itu ada perbedaan sanak-sanak sekalian rahimakumullah antara fikih versus tasawuf. Nah, ini perbedaannya sana. Kita pahami bujur-bujur ini supaya kualitas roh kita tuh meningkat. Fikih, kalau kita benar gun secara fikih,
Maka fikih itu hanya menghantarkan kita kepada sah. Syarat rukunnya terpenuhi berataan, maka sekedar sah. Sah ini menggugurkan kewajiban, belum tentu berpahala. Nah, pahamlah. Syarat sah sembahyang, ya kalagon menghadap kiblat, menutup aurat, suci daripada hadas dan najis. Ya kalau sal, pakaiannya nang halal pulang, ya kah? Nah, terpenuhi berataan itu sah. Sah ini belum tentu berpahala. Yalah, kalau dalam tasawuf sampai kepada hati hadir, hati hadir, nah tipe nih, nyambet di tipe, sampai kepada hati nang hadir, maka inilah makbul. Makbul ini diterima. Maka hanyar pahala di sini. Walaupun kita pun kadang berharap pahala lagi. Tapi ini kita bicara teorinya. Pahala kah kada urusan Tuhan. Tapi teorinya dulu. Ya kalau kan kita tahu surga neraka bukan urusan kita. Ya kalau. Ya. Nah. Surga ini kadang-kadang ada orang meneraka-nerakakan orang, anjing kapan neraka aja. Kayak Tuhan hainya tahu di mana. Padahal nang ahli maksiat tuh kan maksiat karena inya memandang roh Nabi di bagian tali. Jadi inya itu jadi ahli maksiat karena memandang roh. Jadi cuman di bagian lain, tapi sebabnya memandang. Kalau kita membenci kekafiran inya, berarti sama dengan membenci sebabnya memandang Nabi. Paham lah kon? Kan dalam kitab Daqaiqul Akhbar tuh kita baca lagi kan lah. Ya kalah, bila memandang adalah contoh nisfu Syaban, ingat ya kalau masih materi yang aku sampaikan malam nisfu. Kenapa ada orang sesat? Kenapa ada majusi? Karena mereka memandang roh Nabi di bagian telinga kah, kalau ada satu punggung kah? Ya kalah. Kalau kada salah ingat aku. Cuman sebabnya memandang roh Nabi pada bagian yang berbeda. Ya kalah. Jadilah inya majusi umpamanya. Kita benci kemajusiannya, padahal kemajusiannya itu dengan sebab memandang roh Nabi, sama membenci Nabi. Maka disitulah Rasulullah, di balik majusi itulah Rasulullah bagian. Nah, itu kan Anda tahu lah, tercampur atau kadang Anda tahu juga. Nah, pahala itu di sini. Walaupun kita kada ngurus ini. Jadi kalau fikih hanya sekadar sah, belum tentu ada nilai. Belum tentu bernilai. Walaupun secara fikih inya sudah terpenuhi syarat rukunnya, tapi sombong. Baik aku dia penyembah yang lebih baik aku pada inya. Diterimalah ibadah itu. Tidak. Menggugurkan kewajiban. Iya. Makbul kada. Nah inilah gunai. Pahamlah kau. Maka itu dalam tasawuf kada sah orang sembahyang kecuali khusyuk. Maksudnya kada sah itu kada dapat, kada jadi hasil, kada dapat pahala apapun, kada dapat ganjaran. Ya kalau mengenali lubang, nah itulah. Lubang hidung. Iya, benar. Faisal dia ya. Bujur, mengenali lubang hidung. Bukan lubang, itulah lubang hidung aja lah ya. Nah itulah. Kan karena kada dapat pahala. Ikam sembahyang sombong. Ikam sembahyang, aku nang sembahyang, pada itu kudrat Allah. Kudrat Allah ikam akui, kudratmu mencuri hak Allah. Maka ujar Tuhan, kesombongan itu selendangku. Paham lah? Tahu dari Nabi itu. Barang siapa yang sombong, berarti dia telah merampas selendangku. Kira-kira merampas hak Allah dengan berzina, mana yang lebih berat dosanya? Wujuduka dzanbun kabir. Kenapa kita merasa ada itu dosa besar? Karena merampas hak Allah. Sebujurnya kita berpandir ini kalam Allah. Sebujurnya kita bergerak ini kalam Allah. Kita akui kalam kita. Wah, kon. Misal kau injami kamu HP, ya kalau salah. Esok harinya ditakuni, wah bagus lah HP. HP siapa? HP ku, aku mendengar. Nyoko. Ampun kau aku. Kan kayak itu salah. Ya kalau salah. Aku pinjam HP Faisal.
Mak, pinjam HP Faisal. Kadang-kadang buku aja saya pinjam ya. Pinjam nih. Pak Irwan datang, Pak Guru aja HP hanyar. Oh, iya dong. iPhone Guru. Iya dong HP kok HP hanyar. Ini ampun, kok ngene jak wae. Kok akui. Lah je Faisal. Hah? Wah, kan beres orang je Faisal. Mana yang lebih murka? Murka kada Faisal. Yes. Ya, iyalah Maiko. Paham lah Maiko. Kenapa? Karena kau secara jelas merampas hak Faisal. Kalau kita merasa aku nang beamal, aku nang sembahyang, aku nang beribadah, sehingga aku nang beamal, aku nang sembahyang, aku nang lebih baik daripada inya, malah lebih baik. Padahal jir Tuhan itu tuh tajeli kodrat ko pintar ya. Itu tajeli iradat ko. Ikam tahu rokon sembahyang tuh ilmu ko. Ikam tahu hayat ko. Ikam besar tuh ampun ko berataan. Ikam akui ampunmu, berarti engkau telah merampas hakku. Tidak ada dosa yang lebih besar kecuali sombong pada dirimu. Wujud kazanbun. Nah itulah Bang Eko. Kenapa sombong itu dosa yang paling besar? Karena merampas hak Allah. Kalau mencuri masih hak makhluk dirampas. Berzinah masih hak makhluk dirampas. Kehormatan makhluk dirampas. Ya kalau merampok masih itu kurang ajar. Tapi masih ampun makhluk ikam merampas. Ini sombong. Hak Allah ikam merampas. Lebih besar daripada berzina. Itulah wujud kazanbun kabir. Salah. Paham lah? Berarti karena kita sadar ini adalah hak Allah. Ya, berpintar-pintar ya, serahkan kepada ampunnya. Nilain ampunku, nilain kodratku, nilain iradatku, nilain ilmuku, nilain hayatku. Berarti aku kada beilmu, nol aku. Aku kada berkuasa, nol. Sampai 7 sifat. Kada melihat, kada sama, kada besar, kada kalam. Imbah Bang, ini ampunnya. Aku Bang, nol. Kosongkan diri kita. Jadikan Muhammad tajali situ hakikat zat wajibal wujud. Begitu ada orang nyambat bungol ikam toha, berarti ini telah memberi kita 50. Bagus masih. Padahal nang aku sabujuran itu ngini. Ini terlalu baik, orang nyambat bungol ini terlalu baik. Memberi 50. Itulah hakikat makrifat. Paham kok? Kita nol. Ya kalau inilah. Maka ketika orang sembahyang sampai ke sini kok hasillah inna sholata tanha anil fahsya. Nah, sembahyang mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Ini sembahyang nang hasil. Ya kalau kadang-kadang oke, aku sembahyang kadang mabuk, cuman tetap ada perbuatan keji di hati membenci. Ya kalau ingat Islam kadang mengajarkan kebencian. Nabi Muhammad menyuruh membenci orang kafir. Kadang kapan Nabi Muhammad mengajarkan membenci orang Yahudi? Buktinya ada orang Yahudi menghina Nabi. Tahu lah ikan Muhammad tuh gila. Muhammad tuh kada waras, jangan diumpati. Padahal Nabi itu 12 tahun menyuapinya dengan kurma. Ya kah? Itu Nabi kita 12 tahun. Nah, dia menyuapi kurma. Ini orang Yahudi nih. Ini ajaran Nabi. Yahudi disayangi Nabi. Jadi kalau ada orang di luar, kita harus membenci Yahudi. Itu ajaran siapa? Nabi siapa tuh? Kada kenal aku tuh. Nabi siapa? Nabi Muhammad kok. Nabi Muhammad kok menyuapi. Bahkan si Yahudi napa eding ingatlah. Ikam nih kok. Kau jangan bertamu Muhammad. Muhammad tuh pembawa ajaran sesat. Jangan hakon. Dicaci tuh. Nabi senang ya kok karena Nabi nol. Ketika disebut sesat, itu pun sudah puji bagi Nabi. Coba kan aku. Jangan anulah. Aku beri orang makan. RT itu bungol. Sesat maju siap. Pak, bungol jauh. Ada tahu terima kasih. Mending nih aku nih makan kurma nih. Tunjol. Kan kayak itu. Lihat, Perwan. Itu ajaran Nabi membencilah ke Yahudi. Setelah itu Rasulullah wafat.
Datang Sayyidina Abu Bakar kepada Siti Aisyah, wahai Siti Aisyah, apa amalan Rasulullah nang sampai saat ini aku aku masih belum tahu. Uji Siti Aisyah tuh, Nabi Muhammad itu memberi makan orang Yahudi, menyuapi kurma 12 tahun, bayangkan. Datang Sayyidina Abu Bakar mengumpati amalan Nabi, menyuapi. Ujar orang Yahudi, lain suapan nih, tak kasar sedikit. Nang semalam tuh lembut. Yang menyuapi pian semalam adalah Muhammad Rasulullah. Tersentuh hati Yahudi. Masuk sekarang kayak pak orang masuk Islam, nang ada aja ajaran sesat, kafir, Allahu Akbar. Makin serang. Ajaran siapa itu? Nabi siapa nang itu? Bukan Nabi kok. Nah, lagi kenapa aku pindah lain? Nabi siapa itu, Berwan? Bukan Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah. Gun, bujur kalau kadida yang dikafirkan. Oh, orang Nasrani. Tidak ada Nabi kita membenci orang Nasrani. Buktinya sekelompok Nasrani Najran datang ke Madinah, ya kah? Berdialog dengan Rasulullah. Datang ke Madinah, Gon, berdialog dengan Rasulullah. Saat dialog kebetulan hari Minggu, kemudian salah satu tokoh pemimpin Nasrani Najran itu berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, jangan tegang lah. Kami ini sudah tiba saatnya kebaktian. Karena hari Minggu sesuai dengan agama keyakinan kami kebaktian. Izinkan kami untuk keluar dari kota Madinah. Hendak kebak, apa ujar Nabi? Kada perlu pian keluar Madinah. Terus Bang, silahkan pakai Masjid Nabawi ini untuk kebaktian. Bayangkan, kelompok masa akhirnya apa? Kebaktian di Masjid Nabawi. Itu sahih riwayatnya itu. Coba kan wah ini. Dia kadar kebaktian. Dikecam sama orang Islam sumbu pendek. Siapa namanya roh? Tuh guru majelis Ridul Jannah tuh ya. Maju itu kemana-mana cara mah kayak kelakuan jadi kamu pernah tahu. Itulah kita tuh kata cuma menyalahkan membaca akuler. Makanya literasi kita tuh 0, berapa? 0,4 buka itulah. Ya wajar lah orang Indonesia ini kada salah orang juga, Bang. Kada salah orang, kenapa Islam tuh kada maju, salah seorang juga, salah orang Islamnya juga. Jadi bujur, zaman aku gue pribadi, umat Islam mundur. Umat Islam tuh ampak bujur juga. Makanya kita dihina orang kayak itu, jangan langsung sarik. Jangan langsung panas. Jangan kok anggaplah itu sebagai sebuah kritik. Bujur kan orang tuh. Seorang nang salah. Itu salah gitu aja. Aku ujar, menyalahkan orang dengan dalil ujar. Bayangkan kualitas manusianya tuh. Silahkan ujar Nabi, faddal. Maka kelompok Kristen Nasrani Najran dipersilahkan Nabi beribadah di Masjid Nabawi. Nabi mempersilahkan salah ibadah mereka. Coba salah, mengkafirkan lah itu. Amun dikafirkan, jangan ibadah ke sini, maksiat. Tapi Nabi silahkan. Itu keyakinan buan pian. Kami menghargai. Lah keyakinan kan beda. Kita kada kau memaksa orang tuh harus percaya dengan apa yang kita percayai. Mun orang kada percaya, aku udah percaya lu keyakinan dekat, ya sudah kan kada masalah gue. Nang aneh itu kita tuh orang itu harus memiliki kepercayaan yang sama terhadap kita. Nah itulah kok itu kebiasaan kita kada menghargai privasi orang lain. Itu di kampung untuk itu. Makanya kok semakin dewasa roh dia semakin tenang. Nah pernah melihat itu. Nah sekarang kita tuh ketika kelompok biksu Buddha itu, ya kalau kan di masjid tuh sigahan, ramai netizen mengecam, ada aja kok, iya ada. Buka, lihat ya, Nabi itu pernah mempersilahkan kaum Nasrani Najran kebaktian di Masjid Nabawi. Apakah dia jadi gereja satu umat tuh masjid? Siapa yang lebih paham Islam? Nabi kan Tuhan Muhammad. Nah, jadi kuning wajar. Kenapa Nabi itu kayak itu? Paham. Ini melihat rohku juga di telinga atau di punggung awak kadang lagi. Ya kalau Nabi paham sabab musababnya di situ.
kita nang kada paham. Akhirnya apa? Kita membenci kalau gon. Mengkafir itu pasti benci. Kalau benci, sasak kalau hati. Kalau sasak itulah neraka sebujurnya. Setiap sesuatu yang kadang mengenakan di dalam diri kita itulah neraka. Salah seorang juga. Coba jangan dibenci. Jangan dibenci. Tapi bukan berarti menyuruh mengumpati. Kada. Membenci jangan. Ya, kada apa-apa. Silakan. Kami kami kada ikut. Kan kada apa-apa gon. Tapi silakan. Jangan keyakinan belain. Nah, kayak itu kalau gon. Beda keyakinan ini bisa kada jodoh. Bisa juga. Aku nih aja hendak lawan binian gitu. Cuman sebutin kendalanya apa? Kami ini beda keyakinan. Maka sama-sama Islam. Bukan masalah itu. Aku nih yakin aku nih ganteng. Inya kada yakin non aku ganteng. Nah, beda keyakinan. Ya kan, keyakinan kada kau dipakai orang. Itulah keyakinan si binian itu mana kau dipaksa. Ya Allah ya Rabbi. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wa innahal kabiratan illa alal khashiin. Sembahyang terasa berat atas orang yang khusyuk, melainkan atas orang nang khusyuk. Dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Jadi bila kita, nah kenapa kita ini masih kadang sembahyang mengoler? Nah itu tanda tuh kita masih derajat fawailul musallin. Kita aja mendeteksi diri kita. Makanya hidup di perjalanan, nah tingkatkan terus kapasitas diri kita. Pandang Nur Muhammad. Hilangkan kebencian dalam diri kita. Bapak, mereka kayak itu dikehendaki Tuhan juga. Kenapa kita ridho pada kehendak Tuhan yang satu, membenci kehendak Tuhan yang lain? Iblis, sampai ke iblis pun cintai. Iblis menggoda kita. Itu af'al Allah akan hakikatnya. Af'al Allah. Itu kehendak Tuhan yang ada. Kehendak Tuhan. Oh itu kan dikehendaki Tuhan. Musyrik. Berarti ada kehendak di luar kekuasaan Tuhan. Kan musyrik. Masa ikam benci, masa ikam suka kehendak nang ini, benci kehendak nang ini. Apa? Keduanya ampun kok di Tuhan. Ini rumahku salah ya. Anggaplah. Ini ruang tamu itu WC. Ayo, ruang tamu nang baik-baik, WC tempat pembuangan. Kita muntong nang baik-baik. Nih lubang pembuangan. Mun ada orang mahina burit ikam kada baik, sariklah kita. Padahal itu tempat pembuangan. Sariklah kita tapinya. Aku tuh ketujuan muha ikam gegeh. Tapi kada ketujuan burit ikam. Sarik kada kok. Karena muha nang baik itu ampun kita, ya kalau gon. Burit walaupun secara zohir tempat pembuangan itu milik kita juga. Kenapa ikam menyukai unsur yang satu, membenci unsur yang lain? Paham sih tuh? Senang kepada orang Islam, murka kepada non-Islam. Kenapa kehendak Allah nang ini ikam sukai, kehendak ini ikam benci, tetap jadi musuh Tuhan. Apalagi nang seagama saling membenci karena beda aliran banget lagi manusia itu. Paham kok? Nih kita hilangkan zohiran wal batinan. Pandang beritaan, belajar kita kada mengiktirat apapun, hatta kemaksiatan pun kada diiktirat. Nilai paling meningkat. Dahulu kita wali nama jezub aja, kada diiktirat. Lawan maksiat masih mengiktirat. Tingkatkan kapasitas kita. Nang maksiat pun kada kita iktirat. Nang laang kada kita iktirat. Nang kayak apa kebentuknya kayak hantu, kayak mereka ben kayak apa kada kita iktirat. Tingkatkan kapasitas kita. Kan kayak itu peruan. Aku nih ketujuan muhai kam gagah bang dia. Sebutin kok kadang-kadang buritmu aja. Keluar tahi. Nah emangnya itu pun sareka kada kita. Bojor nang keluar tuh benda nang hina jujur. Tapi itu unsur kita juga. Ya kalau dibenci oleh kita. Sareka kada kawan kita. Nah, begitu pula lah Allah. Jadi jangan mengambil hak Allah dan jangan pilih kasih dalam mencintai takdir Allah. Itu sampai. Cuman ini masalah membenci aja. Kita kan membenci murid kawan, jangan dijapai. Kan kita jantung sebab ya kalau waktu. Mudah-mudahan paham di sini. Ya kalau gon, inilah hakikatnya. Kita mulai kada mengiktirat hal-hal orang maksiat jangan diiktirat. Ini kadang-kadang masya Allah. Iya inilah sumber perpecahan. Akhirnya apa? Gara-gara benci, membenci.
Akhirnya Islam nang keluar tampil suram buruk kayak itu leh hendak orang masuk Islam. Tuh jawaban orang Islam tuh kelakuannya barbar. Wajar. Apa ada salah karena menyalahkan ketika ada orang menghina Islam. Mohon maaf, karena yang dihina ini kelakuan umatnya maksudnya. Ya wajar ya ikan itu kelakuanmu ya iyalah. Silahkan bergabung bersama kami ahli surga. Surga apa? Nang ada jemuntong muriget mencaci maki kami. Ya kalau itulah kayak anak orang Islam. Ya kalau ajaran siapa itu ada tahu aku nabi siapa itu. Nah coba kita kayak itu kok aja. Nah, pandang berita Nur Muhammad casingnya aja. Kita di Nur Muhammad casingnya aja taat. Itu pun Nur Muhammad casingnya aja maksiat. Iblis tuh Nur Muhammad juga, Rasulullah juga itu. Casing aja iblis. Pandang itu. Nah, coba anta syamsun. Nabi kan diibaratkan anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Kau laksana matahari, engkau laksana bulan. Matahari itu menyinari bumi, pilih-pilihlah. Ini Islam kesinari, wah itu kan Islam. Jangan liong. Mana ada kayak itu. Anta nurun fauqa nuri. Padahal nur di atas nur menyinari berataan. Kenapa berbaya nur radup nih penang? Ya, paham ya ada gunanya. Ya. Nang keduanya hudud, artinya merendahkan diri dan menghinakan diri kepada Allah Ta'ala. Nah, hudud dalam kita ini menghilang kadang menghina gunanya hilang dah. Merendahkan masih ada, menghinakan masih ada. Itu masih ada nilai. Tasawuf zahir itu tasawuf nih masuk ke batin nol. Jadi kita nih hina aja kan deh, bayangkan Han. Hina itu masih pujian bagi kita levelnya. Nol tadi. Nol tuh pokoknya selama ada pujian, selama ada hinaan, selama ada titel, selama ada itu pasti ada nilainya. Walaupun nang terpuji 90, nang hina umpamanya 20 atau 30. Tapi ada nilai. Ini nol. Kada ada. Han. Fana. Itulah Muhammadkan dirimu. Makanya gunlah. Inilah konsep surga dan neraka. Ketika hatimu tenang, disitulah surga. Allah telah memberikan permisalan di padang mahsyar. Kan tempatnya sama. Tempat sama, lokasi sama, keadaan sama. Tapi kenapa ada orang nang nyaman, ada orang nang kepanasan? Padahal begaan toh. Nah, paham dah kok? Berarti surga dan neraka tidak bergantung pada tempat, bergantung kepada rasa. Makanya murid Ibnu Arabi mengatakan iblis masuk ke surga. Maksudnya bujur ya ditimbang ke neraka, tapi neraka bagi iblis ini merasa enjoy di situ, bukan tersiksa. Karena Tuhan telah memberikan permisalan. Ini kan pada mahsyar, orang berkumpul kalau matahari sejengkal. Di tempat yang sama, di tempat yang sama, dalam keadaan yang sama, tapi berbeda. Ada dikisahkan orang nang dipenuhi dengan keringat di tempat itu. Ada orang nang sejuk di tempat itu. Ada orang nyaman, wah nyamannya di tempat itu. Ada orang nang merasa hina, merasa tersiksa di tempat itu. Tempatnya sama, kenapa perasaan berbeda? Paham? Maka tempat itu sudah kada berpengaruh. Surga dan neraka tergantung bagaimana keadaan dirimu dalam merasakan tempat itu. Malaikat walaupun di neraka, tapi kada apa-apa ya kalau itulah surga baginya. Api kan ini masalah. Nabi Ibrahim dibakar lah di dalam api, tapi seneng kedinginan di situ. Malah nang di luar api nang kada kawa guring kepanasan. Diazab nang berarti kesimpulan nang merasa terazab di luar api ke di dalam api kah? Di luar api itulah neraka, dalam apilah surga. Dajjal ada neraka, ada api, ada surga. Tajun jer Nabi ke api Dajjal itulah surga, padahal api kok. Walaupun itu api, ketika kamu yakin kepada Nabi, tajun ke api itu.
Walaupun api, nang penting Tuhan mengkondisikan rasamu bahagia di situ. Itulah surga. Makanya iblis tuh sukses memerankan perannya sebagai al-mudil Allah secara syariat. Syariat ini memandang tempat di neraka itu iblis. Tapi walaupun iblis itu di neraka aja, Tuhan sukses sih kamu. Aku akan berikan nikmat di neraka itu, surga lah ini. Apa artinya iblis masuk ke dalam surga, tempatnya surga, tapi kadang nyaman di situ. Intinya rasa. Contoh aja, kita di majelis. Ini ada kawan pokoknya kumpul. Macam-macam nih ditagih. Kita nih tenang dalam tempat yang samaan. Kawannya lain. Nah, pikiran bakal cabok. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gerah aku dan Allah. Ini pulang nah, ini pulang nah. Kita tenang di tempat yang sama keadaan kita surga tidak neraka walaupun tempatnya sama. Itulah hakikat surga dan neraka. Maka surga dan neraka itu dalam tafsir lahutiyah ada pada perasaan malaikat penjaga neraka, malaikat jabaniyah juru siksa. Ya kala adakah orang makasihnya malaikat jabaniyah itu aja? Inya kada merasa apa-apa. Ya kalau inya menikmati tugasnya. Adalah riwayat malaikat jabaniyah luyuh gara-gara tagetil api waktu ma'azab orang di neraka. Mana ada riwayat itu. Walau jadi tempat pada akhirnya surga dan neraka itu kembali kepada rasa. Itulah iblis pun masuk surga karena surga dipahami bukan tempat kok. Kalau dalam tempat jelas tak sekedar dalam Al-Qur'an finar iblis itu. Dalam neraka tempatnya. Tapi Tuhan memang kayak kamu sukses. Wah, iblis tuh kurang makrifat apalagi berpandir lawan Tuhan. Ayo bayangkan. Ketika diusir dari surga, ujar iblis, "Ya Rabbi, bima agwaitani la uzaina lahum fil ardi wa ugidwa illa min ibadatil mukhlasin." Iblis berpandir lawan Tuhan. Ayo, kurang makrifat apa gon? Adalah kita nang alim-alim berpandir lawan Tuhan. Har iblis. Maka tujuannya adalah untuk menguji manusia. Coba sah. Nah, maka jangan terjebak surga dan neraka itu. Tergantung rasa. Buktinya Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api. Nang kapanasan nang di luar 40 hari 40 malam kada kau guring. Nabi Ibrahim apa? Dalam riwayat ketika Nabi Ibrahim sadar nah aja. Nabi Ibrahim itu sampai nang ya kelimpanan sedikit lah abu-abu itu kan. Kenapa aja? Sidin tak guring. Di dalam api itu surga, wah. Nang nerakanya bang, yang di luar api mah nang kada kau guring. Nyaman lah 40 hari 40 malam kada kau guring. Gering. Siapa nak kena azab? Tempat kada pengaruh kalau. Padang mahsyar ini bang, tempat kada pengaruh kalau. Begitulah iblis. Pahami itu. Lahut ini. Maka jangan engkau mengiktiraf iblis. Itu kehendak Allah versi itu. Jangan kau senang kepada kehendak di sini tapi membenci kepada kehendak yang lain. Itulah selemah-lemahnya iman ya Nabi. Ya iyalah imanmu itu lemah. Datang Dajjal selesai ada orang itu. Tapi kalau orang itu lebur kepada Muhammad, kada perlu takut lawan Dajjal. Itulah dikisahkan kenapa ketika Dajjal datang ada seorang anak. Ya Allah mendatangi Dajjal. Kau adalah Dajjal. Katanya aku ini Tuhan. Digergejilah anak itu sampai belah. Ya kalau awaknya kum bangun pulang itu anak. Kada hilang kalau iman anak itu. Itulah lebur kepada hakikat diri sebenar diri. Selama orang itu masih dirinya beribadah selesai dapat Dajjal. Maka apa hakikat sebujurannya menyelamatkan diri daripada Dajjal? Baca surah Al-Kahfi. Maksudnya apa? Masuklah diri engkau ke dalam gua. Apa itu gua? Kosong. Nolkan dirimu. Masuklah engkau ke dalam gua. God. Itulah makna khusyuk dan hudor. Paham tak? Walau ini kan terlalu banyak perkembangan kita di kitab, tapi itulah dari kontekstual. Nah, kok pahami kok? Ini lahut. Maka lahut itu pada akhirnya
surga kah, neraka kah, kadada. Itu hanyalah tempat. Pada akhirnya orang ahli tasawuf kada peduli lagi tentang itu. Nang ianya rasa juga. Sebagaimana Nabi Ibrahim justru nikmat di dalam kobaran api. Nang kaum musyrikin tersiksa di luar kobaran api. Maka di manakah letak surga itu? Dirasa. Rendah. Naikkan diri kita kepada rasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sambung pengajian kitab dari Jong Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah fa ya ayyuhal rajuluna min husyafatan sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita istirahat sejenak, kita